Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung menyelami tumpukan materi kuliah dan catatan seminar Anda tentang salah satu topik yang paling kompleks, tapi juga paling penting, yaitu tata kelola dan kebijakan publik di Afrika. Betul. Nah, misi kita kali ini kelihatannya sederhana ya, tapi sebenarnya menantang banget. Kita mau coba pahami dengan semua kekayaan sumber daya dan potensi manusianya yang luar biasa itu, kenapa benua ini masih menghadapi begitu banyak tantangan pemerintahan. Kita akan telusuri jejak masa lalunya, bedah masalah masa kini, dan yang paling penting, kita lihat harapan masa depannya yang ada di generasi muda. Dan harus saya akui ya, sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini benar-benar membuka mata. Isinya tuh jauh lebih dari sekedar berita utama yang sering kita lihat. Kita nggak cuma bicara soal kemiskinan atau konflik. Kita akan bahas analisis sejarah yang mendalam, data ekonomi yang konkret, sampai ke psikologi kepemimpinan. Jadi gambaran yang akan kita dapatkan nanti jauh lebih kompleks, jauh lebih berwarna daripada yang biasa disajikan media. Betul sekali. Oke, mari kita mulai dari titik yang mungkin nggak terduga bagi banyak orang. Fakta pertama yang saya temukan di catatan Anda ini langsung meruntuhkan stereotip. Jauh sebelum era perbudakan dan kolonialisme datang, Afrika itu bukan benua tanpa peradaban. Sebaliknya, benua ini adalah rumah bagi berbagai kerajaan dan kekaisaran yang kuat dan canggih. Tepat. Catatan Anda secara spesifik menyoroti betapa transformatifnya zaman besi di Afrika yang berlangsung kira-kira dari 200 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Wah, lama sekali ya. Iya, penguasaan teknologi besi itu mengubah segalanya. Mereka bisa bikin alat pertanian yang lebih baik, senjata yang lebih kuat. Nah, ini pada akhirnya mendorong perdagangan yang lebih luas dan melahirkan kerajaan-kerajaan besar. Oke. Ini bukti nyata kalau narasi tentang Afrika yang terbelakang sejak dulu itu sepenuhnya keliru. Lalu, apa yang terjadi? Gimana dari titik yang begitu maju, situasinya bisa berbalik drastis gitu? Disinilah sumber-sumber Anda memperkenalkan sebuah konsep yang sangat kuat. Namanya dislokasi ganda. Dislokasi ganda. Iya, dua guncangan besar yang secara fundamental mengubah arah sejarah benua itu. Guncangan pertama adalah perdagangan budak transatlantik. Ini digambarkan bukan cuma sebagai migrasi paksa terbesar dalam sejarah manusia, tapi juga kejahatan asli terhadap kemanusiaan. Dampaknya pasti luar biasa. Bukan cuma soal angka, kan? Jauh lebih dari itu. Coba Anda bayangkan, Afrika kehilangan jutaan anak muda terbaiknya. Yang paling sehat, yang paling produktif. Tapi ada dampak yang lebih dalam lagi. Afrika jadi tertinggal. Tertinggal gimana maksudnya? Saat Eropa sedang mengalami masa pencerahan, menemukan ide-ide baru tentang sains, demokrasi, lalu disusul revolusi industri, Afrika justru sedang dikuras habis sumber daya manusianya. Peradabannya itu seperti dipaksa mundur. Dan dislokasi kedua datang tepat setelahnya, melanjutkan kehancuran itu. Benar, kolonialisme. Kolonialisme. Puncaknya itu ada di konferensi Berlin. Ini momen yang kalau kita pikirkan lagi sekarang, gila sih. Para pemimpin Eropa itu benar-benar duduk mengelilingi peta Afrika, pakai penggaris, lalu membagi-bagi benua itu sesuka hati mereka. Cuma pakai penggaris ya? Iya, mereka menciptakan apa yang disebut batas-batas geometris. Garis-garis lurus di peta yang sama sekali nggak peduli dengan realitas di lapangan. Nggak peduli soal budaya, bahasa. Sama sekali. Batas budaya, bahasa, atau etnis yang sudah ada ribuan tahun itu diabaikan begitu saja. Jadi mereka dengan sengaja mencampur adukan kelompok yang mungkin saling bermusuhan. Betul. Dan memisahkan komunitas yang seharusnya bersatu. Persis. Itu adalah resep bencana yang sengaja dibuat. Benih perpecahan dan ketidakstabilan politik itu sengaja ditanam. Dan akarnya masih mencengkeram kuat sampai hari ini. Sistem kolonial itu, seperti yang ditekankan di catatan Anda, tidak pernah dirancang untuk menyejahterakan rakyat Afrika. Tujuannya cuma satu. Eksploitasi. Eksploitasi untuk keuntungan segelintir elit di Eropa. Jadi para pemimpin baru setelah kemerdekaan itu seolah-olah dapat warisan beracun ya? Mereka nggak mulai dari lembaran kosong sih. Sama sekali tidak. Mereka mewarisi seluruh aparat negara dari penjajah. Konstitusi, sistem hukum, birokrasi, semuanya. Dan yang lebih tragis, banyak dari pahlawan kemerdekaan ini, begitu berkuasa, justru meniru metode para penjajah. Oh ya? Mereka memerintah dengan tangan besi yang sama, pakai kekerasan dan represi untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, dari sinilah lahir mentalitas yang kita kenal sekarang sebagai strongman. Orang kuat. Atau orang kuat.
Nah, ini konsep yang sentral banget di semua materi Anda. Saya jadi penasaran, kenapa sih model kepemimpinan orang kuat ini bisa begitu awet? Apa ini murni warisan kolonial atau ada faktor lain? Mereka sangat sedikit atau bahkan sama sekali nggak menghormati aturan main demokrasi. Oke. Mereka melihat gubernur kolonial bisa memerintah secara absolut, dan mereka pikir, oh begitulah cara kerja kekuasaan. Tapi bertahannya model ini juga didukung oleh struktur ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam dan patronasi politik. Jadi pemimpin bisa bagi-bagi kekayaan negara ke pendukungnya untuk membeli loyalitas. Dalam salah satu buku yang Anda pelajari, ada diagram yang menurut saya luar biasa. Rasanya kayak baca manual rahasia atau playbook untuk jadi diktator. Diagram itu memetakan pola pikir seorang strongman dalam 4 tahap. Bisa kita bedah? Tentu, ini kerangka yang sangat membantu untuk memahami cara kerja mereka. Tahap pertama itu, pola pikir akuisisi kekuasaan. Di tahap ini, fokus mereka 100% adalah gimana caranya merebut kekuasaan. Oke. Ironisnya, mereka seringkali membungkus diri dengan jubah demokrasi. Janji berantas korupsi, bawa perubahan, demi dapat dukungan rakyat. Kedengarannya familiar. Lalu setelah kekuasaan di tangan, apa yang terjadi? Semuanya berubah. Kita masuk ke tahap kedua, pola pikir bertahan hidup, survival mindset. Di sini, tujuan utamanya bukan lagi membangun negara atau menyejahterakan rakyat. Tujuannya cuma satu, mempertahankan kekuasaan selamanya, dengan cara apapun. Wow. Setiap kebijakan, setiap keputusan diukur dari satu pertanyaan. Apakah ini akan membuat saya tetap berkuasa? Dari situ, citra diri jadi segalanya kan? Masuk ke tahap ketiga. Tepat. Tahap ketiga itu, pola pikir populis dan gaya selebriti. Ini tentang membangun kultus individu. Kultus individu. Iya, mereka memproyeksikan diri sebagai pahlawan super, satu-satunya penyelamat bangsa. Media dikontrol untuk terus-menerus memuji mereka. Sementara suara-suara kritis Dibungkam. secara sistematis, entah itu jurnalis, aktivis, atau oposisi. Dan akhirnya, tahap keempat yang mungkin paling merusak. Tanpa ragu, pola pikir akuisisi keuntungan pribadi. Pada titik ini, negara dianggap sebagai milik pribadi. Kekuasaan nggak lagi dipakai untuk pelayanan publik, tapi untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kroni-kroni terdekat. Inilah sistem patronase, di mana kesetiaan dibeli dengan uang negara, proyek pemerintah, atau jabatan. Materi Anda juga memberikan contoh-contoh taktik yang sangat konkret ya, bukan cuma teori. Misalnya, melemahkan demokrasi di dalam partai mereka sendiri. Contoh ekstrim dari Nigeria yang Anda baca itu luar biasa. Biaya formulir untuk nominasi calon presiden bisa mencapai $125.000 AS. Tunggu. $125.000? Dolar Amerika. Itu hampir 2 miliar. Rupiah kan? Hanya untuk sebuah formulir pendaftaran. Tepat, hanya untuk formulir. Itu cara yang sangat efektif untuk memastikan cuma orang super kaya atau mereka yang didukung bos besar yang bisa maju. Orang biasa yang idealis gak akan bisa. Jangan harap. Taktik lainnya, mengubah konstitusi seenaknya untuk menghapus batasan masa jabatan. Atau bahkan ini licik sekali, mereka menciptakan partai-partai oposisi palsu. Maksudnya? Kelihatannya ada kompetisi, tapi menjelang pemilu, partai oposisi ini tiba-tiba menyatakan dukungan untuk sang petahana. Wah. Dan yang paling berbahaya, mereka sering pakai taktik pecah belah, divide and rule, warisan kolonial itu. Oh iya. Iya, mereka akan mengadu domba kelompok etnis atau agama yang berbeda. Ini cara klasik untuk mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pemerintah atau korupsi. Dengan menciptakan musuh bersama di dalam negeri, mereka bisa memposisikan diri sebagai satu-satunya pelindung bagi kelompoknya. Lukanya di masyarakat bisa sangat dalam dan butuh generasi untuk sembuh. Oke. Di tengah gambaran yang agak suram ya, semua sumber Anda menunjuk pada satu harapan besar yang sama. Dan disinilah kita beralih ke masa depan. Harapan itu adalah kaum mudanya. Benar sekali. Demografi Afrika itu adalah kekuatan yang terbesar. Coba bayangkan, 7 dari 10 orang di Afrika saat ini usianya di bawah 35 tahun. Wow, 7 dari 10. Dan proyeksinya, pada tahun 2050, 1 dari 4 penduduk bumi adalah orang Afrika. Ini adalah aset sumber daya manusia yang tidak ada tandingannya di dunia. Disinilah letak inti permasalahannya kan? Ada benturan besar antara aspirasi generasi muda ini dengan realitas yang mereka hadapi setiap hari. Tepat. Itulah ketegangan utamanya. Di satu sisi, Anda punya aspirasi yang meluap-luap.
Anak-anak muda Afrika ini sangat melek teknologi, punya semangat kewirausahaan yang membara, dan banyak dari mereka punya mimpi besar tentang benua yang bersatu dan sejahtera. Semacam idealisme pan-Afrikanisme versi modern. Potensi di ekonomi digital, energi terbarukan, industri kreatif, itu semua sangat besar. Tapi di sisi lain, ada realitas yang seringkali bikin frustasi. Nah, itu dia. Playbook orang kuat yang kita bahas tadi itu menciptakan tembok-tembok penghalang di mana-mana. Catatan Anda penuh dengan contoh. Pasar kerja yang nggak bisa menyerap lulusan baru, kurikulum pendidikan yang nggak nyambung dengan kebutuhan industri, Betul. dan defisit infrastruktur yang parah. Salah satu catatan Anda bahkan pakai istilah pasokan listrik epilepsi. Haha, iya. Untuk menggambarkan betapa tidak stabilnya listrik di banyak tempat. Dan jangan lupakan birokrasi. Birokrasi yang berbelit-belit itu bukan kebetulan atau karena ketidakmampuan. Ini terhubung langsung dengan pola pikir akuisisi keuntungan pribadi tadi. Oh, begitu. Birokrasi yang rumit sengaja dipelihara karena menciptakan banyak sekali peluang bagi pejabat untuk minta uang pelicin dan korupsi. Ini adalah fitur, bukan bug dari sistemnya. Ada satu contoh kasus dalam materi Anda yang sangat gamblang menunjukkan benturan ini. Larangan Twitter di Nigeria. Ini kan luar biasa. Di saat anak-anak muda sedang membangun ekosistem ekonomi digital yang dinamis, cari nafkah dari media sosial, pemerintahnya justru memblokir salah satu platform terpenting mereka. Itu adalah pertarungan klasik. Pertarungan antara pola pikir masa lalu yang terobsesi pada kontrol melawan energi masa depan yang menuntut keterbukaan, inovasi, dan kebebasan. Nasib benua itu akan ditentukan oleh siapa yang memenangkan pertarungan ini. Oke, sejauh ini kita sudah membahas sejarah, mentalitas pemimpin, dan aspirasi kaum muda. Semuanya terasa kualitatif. Tapi salah satu paper akademis dalam tumpukan materi Anda ini mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, mengukurnya dengan data. Pertanyaannya sederhana, apakah semua pembicaraan soal pemilu dan demokrasi ini benar-benar membawa dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi? Ini pertanyaan krusial ya, dan analisis data dalam paper itu memberikan beberapa jawaban yang sangat jernih dan sulit dibantah. Ada 3 temuan utama. Pertama, soal durasi kekuasaan. Datanya menunjukkan korelasi negatif yang jelas. Semakin lama seorang pemimpin berkuasa, semakin buruk kinerja ekonomi negaranya. Wah, artinya ada semacam tanggal kedaluarsa ya untuk efektivitas seorang pemimpin. Ini bukti statistik yang langsung menentang klaim para strongman bahwa mereka perlu berkuasa selamanya demi stabilitas. Tepat sekali, stabilitas yang mereka tawarkan ternyata adalah stabilitas stagnasi. Oke. Temuan kedua, pemilu itu penting. Negara-negara yang pemimpinnya dipilih lewat pemilu, bahkan pemilu yang nggak sempurna dan penuh kekurangan, secara rata-rata punya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada negara yang pemimpinnya tidak dipilih. Misalnya yang naik lewat kudeta militer. Betul, jadi bahkan pemilu yang mungkin terasa berantakan pun tetap lebih baik daripada tidak ada pemilu sama sekali. Menarik. Menurut data ini ya, prosesnya sendiri akuntabilitas kepada publik meskipun minimal, tampaknya menciptakan insentif yang lebih baik bagi pemimpin untuk menghasilkan kebijakan yang pro-pertumbuhan. Dan ini membawa kita ke temuan ketiga yang menurut saya paling kuat. Tentang kompetisi. Betul, bukan hanya ada atau tidaknya pemilu yang penting, tapi seberapa kompetitif pemilu tersebut. Data menunjukkan semakin ketat persaingan dalam sebuah pemilu, semakin besar dampak positifnya bagi pertumbuhan ekonomi setelahnya. Oh begitu. Dengan kata lain, para pemimpin bekerja paling keras dan menghasilkan kebijakan terbaik ketika mereka benar-benar merasa ada kemungkinan mereka bisa kalah. Jadi intinya, politisi baru benar-benar bekerja kalau mereka takut kehilangan pekerjaan. Mirip seperti kita semua mungkin ya? Hahaha, bisa dibilang begitu. Ancaman kehilangan kekuasaan secara damai lewat kotak suara ternyata adalah motivator kinerja yang paling ampuh. Jadi kesimpulannya jelas. Data ini membuktikan bahwa cara sebuah negara memilih dan mengganti pemimpinnya punya dampak yang sangat nyata dan terukur terhadap kemakmuran warganya. Ini bukan lagi soal teori politik ya? Ini adalah realitas ekonomi. Baiklah, mari kita coba tarik benang merahnya. Kita memulai perjalanan ini dengan melihat bagaimana luka sejarah dari perbudakan dan kolonialisme membentuk tantangan tata kelola hari ini. Lalu kita membedah playbook orang kuat yang terus menjadi penghambat kemajuan. Tapi kita juga melihat ada harapan yang luar biasa besar pada energi dan aspirasi generasi muda Afrika. Dan data mengkonfirmasi sesuatu yang sangat mendasar. Reformasi politik itu bukan sekedar hiasan. Menyelenggarakan pemilu yang benar-benar kompetitif, memastikan adanya batasan masa jabatan, itu semua bukan cuma formalitas demokrasi.
itu adalah pendorong utama bagi pembangunan ekonomi. Ada hubungan yang sangat erat ya. Sangat erat antara akuntabilitas politik dengan kemakmuran ekonomi. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan, yang diambil dari salah satu konsep terakhir dalam materi Anda. Saat ini, sedang berlangsung apa yang disebut sebagai perebutan baru untuk Afrika atau The New Scramble for Africa. Benar. Kekuatan-kekuatan global, Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, semuanya sedang bersaing sengit untuk menanamkan pengaruh, mengamankan akses ke sumber daya alam, dan juga modal manusia di benua itu. Ini menciptakan sebuah persimpangan jalan yang krusial. Pertanyaan besarnya adalah, akankah tekanan dan persaingan eksternal ini justru membantu mematahkan siklus orang kuat dengan cara menuntut tata kelola yang lebih baik sebagai syarat investasi dan kerjasama? Atau sebaliknya, akankah perebutan pengaruh ini justru menciptakan bentuk-bentuk Patronase baru, di mana kekuatan global ini malah mendukung dan memperkuat para pemimpin otoriter demi mengamankan kepentingan mereka sendiri? Dan pada akhirnya, membuat aspirasi jutaan anak muda Afrika semakin sulit untuk terwujud. Jawabannya akan menentukan masa depan benua itu.